Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pada saat kalian menonton video pembelajaran ini. Pada pertemuan ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dalam menyimak video ini yang akan membahas tentang jurnal penutup pada perusahaan jasa. Oke, kita mulai saja ya. Di mana kita akan menjelaskan yang pertama itu pengertian jurnal penutup, di mana yang dikatakan jurnal penutup di sini yaitu jurnal yang digunakan untuk menolkan saldo akun-akun sementara supaya tidak terjadi pencatatan ganda pada periode pencatatan berikutnya. Artinya saldo-saldo ini kita akan nolkan supaya tidak terjadi pada saat periode berikutnya itu tidak terjadi pencatatan ganda. Oke, kemudian selanjutnya tujuan dari jurnal penutup. Tujuan kita menyusun jurnal penutup yang pertama itu menutup seluruh akun sementara sehingga saldo akun tersebut menjadi nol. Jadi itu tujuan dari jurnal penutup. Kemudian tujuan yang keduanya itu adalah supaya saldo pada akun modal pada kondisi akhir periode sama dengan saldo akun modal pada neraca. Itu juga salah satu tujuan penyusunan jurnal penutup, supaya yang pertama itu adalah menolkan saldo-saldo akun sementara supaya tidak terjadi pencatatan ganda. Kemudian yang kedua itu adalah supaya saldo akun modal sama dengan saldo akun modal pada neraca. Itu tujuannya. Oke, kita lanjut lagi. Yaitu tentang akun yang memerlukan jurnal penutup. Di sini akun yang memerlukan jurnal penutup itu ada 4. Yang pertama itu adalah pendapatan, di mana di sini pendapatan artinya pendapatan di sini akan dinolkan supaya saldonya nanti tidak terjadi pencatatan ganda. Jadi semua pendapatan di sini kita akan nolkan, baik pendapatan jasa, pendapatan ikan, kalau ada di soal. Itu. Kemudian yang kedua itu adalah beban. Ini juga beban kita akan nolkan. Ini juga butuh jurnal penutup. Jadi semua akun beban itu kita tutup. Kemudian selanjutnya itu akun yang memerlukan jurnal penutup adalah ikhtisar rugi laba. Kemudian yang terakhir itu adalah prive. Semua akun-akun ini kalau kita akan susun jurnal penutupnya itu datanya diambil dari kertas kerja. Oke, diambil dari kertas kerja pada laporan yang telah kita susun sebelumnya. Oke, lanjut. Kemudian di sini proses penutupan akun nominal, karena yang akan kita tutup itu adalah akun nominal. Proses penutupannya yaitu atau langkah-langkah penutupan atau membuat jurnal penutup itu yang pertama ini, yaitu
menutup semua akun pendapatan dengan cara memindahkan saldo akun pendapatan ke dalam akun ikhtisar rugi laba. Jadi akun pendapatan ini kan, akun pendapatan kan kita ambil datanya dari kertas kerja. Kalau misalnya di kertas kerja pendapatan itu berada di sisi kredit, kemudian nilainya misalkan saya kasih misalnya 2 juta, berarti ini pendapatan jasa misalnya kita akan nolkan, berarti kita akan pindahkan akunnya ini ke sisi debit. Berarti pada saat kita menyusun jurnal penutupnya, berarti pendapatan jasa ini kita akan pindahkan ke debit sebesar 2 juta. Berarti kredit ketemu debit, berarti itu dikurang, berarti saldonya bersaldo 0. Berarti 2 juta dikurang 2 juta berarti saldonya sebesar 0. Karena kredit ketemu debit. Sedangkan pendapatan jasa itu di sisi debit untuk di jurnal penutup, berarti kreditnya karena di sini dia bilang adalah ikhtisar rugi laba, memindahkan saldo akun pendapatan ke dalam akun ikhtisar rugi laba, berarti kreditnya akunnya itu adalah ikhtisar rugi laba sebesar 2 juta. 2 juta di sisi, karena di sini adalah debit, berarti di sini adalah kredit supaya dia imbang. Oke, begitu cara memindahkan atau menutup pendapatan dengan cara memindahkan saldo akun pendapatan ke dalam akun ikhtisar rugi laba. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, kita lanjutkan lagi langkah proses penutupan akun nominal yang kedua, yaitu menutup semua akun beban dengan cara memindahkan saldo akun beban ke akun ikhtisar rugi laba. Jadi saya kasih contoh, misalnya ini beban, kita ambil datanya dari kertas kerja karena menyusun jurnal penutup itu semua datanya diambil di kertas kerja di bagian kolom rugi laba. Di situ ada tertulis misalnya ini dari kertas kerja, misalnya ada beban gaji. Misalnya di kertas kerja beban gaji itu jumlahnya misalnya 100.000 di sisi debit. Berarti kita pindahkan saldo beban itu ke sisi, pada saat kita buatkan jurnal penutup, kita pindahkan beban gaji. Beban gaji itu di sisi kredit sebesar sama 100.000 supaya ini bersaldo 0. Karena debit ketemu kredit itu cari selisihnya 100.000 dikurang 100.000 itu saldonya sama dengan 0. Berarti sudah bersaldo 0 untuk beban gaji pada jurnal penutup. Di sini pada jurnal penutup beban gaji misalnya di sisi kredit, berarti debitnya itu adalah ini tadi ikhtisar rugi laba. Berarti debitnya untuk di jurnal penutup adalah ikhtisar rugi laba. Rugi laba sebesar 100.000 di sisi debit. Karena ini kreditnya, berarti ini debitnya untuk penyusunan jurnal penutup. Itu yang kedua. Kemudian kita pindah ke pembahasan ketiga, langkah penutupan atau langkah penyusunan jurnal penutup. Yang ketiga itu adalah menutup akun rugi laba
dengan cara memindahkan saldo akun rugi laba ke dalam modal. Penutup akun rugi laba dengan cara memindahkan saldo akun rugi laba ke dalam akun modal. Jadi misalnya kita tahu bahwa untuk menyusun jurnal penutup itu datanya diambil dari kertas kerja. Kalau misalnya di kertas kerja dia dapat laba, berarti kita tulis ikhtisar rugi laba. Misalnya di kertas kerja dia laba, berarti di sisi debit sebesar 1 juta. Berarti pada saat di JP, pada saat di jurnal penutup, kita nolkan ini, kita mau nolkan ini ikhtisar rugi laba, berarti pada saat ditutup itu kita pakai akun ini, modal sebesar 1 juta di sisi kredit. Karena debit ketemu kredit itu berarti dia bersaldo 0. Kemudian karena di JP sudah ada kreditnya, berarti debitnya itu adalah ikhtisar rugi laba sebesar 1 juta di sisi debit. Karena ini kreditnya, kemudian ini debitnya. Begitulah cara penyusunan jurnal penutup atau untuk menutup rugi laba dengan ke dalam akun modal. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk yang keempat, cara penutupan atau langkah penutupan yang keempat yaitu adalah menutup akun Prive dengan cara memindahkan saldo akun Prive ke dalam akun modal. Yaitu caranya dimana di sini kita ketahui bahwa data untuk menyusun jurnal penutup itu ada di kertas kerja di bagian neraca. Kalau untuk Prive-nya, misalnya Prive-nya terlihat di kertas kerja itu sebesar 500.000 di sisi debit, berarti untuk penyusunan jurnal penutupnya supaya Prive-nya ini 0, berarti kita masukkan dia ke dalam modal. Berarti kita masukkan dia ke dalam modal sebesar sama ini 500.000 supaya dia 0. Itu di sisi kredit. Debit ketemu kredit itu bersaldo 0. Karena 500 dikurang 500 itu saldonya 0. Karena kita sudah pindahkan Prive ini untuk pindahkan ke sisi kredit, berarti sisi debitnya itu adalah Prive itu sendiri di sisi debit sebesar 500.000. Oke. Karena di sisi debit pada jurnal penutup Prive-nya itu di sisi debit, sedangkan kreditnya itu adalah modal. Oke. Itu tadi proses penutupan akun atau menutup jurnal penutup untuk akun nominal. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, kita hapus dulu. Kita lanjutkan. Ini yang perlu diingat bahwa untuk melakukan ayat jurnal penutup diperlukan suatu perkiraan
diperlukan suatu perkiraan tambahan yang dapat digunakan untuk mengikhtisarkan data, di mana perkiraan pendapatan dan beban yaitu ikhtisar rugi laba. Jadi dalam menyusun jurnal penutup ada satu perkiraan atau ada satu nama akun tambahan yang digunakan untuk mengikhtisarkan pendapatan, akun pendapatan dengan beban, yaitu adalah akun rugi laba. Jadi ini akun rugi laba digunakan, akun ikhtisar rugi laba digunakan pada proses penyusunan jurnal penutup. Sudah saya jelaskan tadi pada saat di langkah-langkah penyusunan, proses penyusunan jurnal penutup. Oke, kita lanjutkan. Inilah bentuk umum dari jurnal penutup. Yang pertama itu kopnya, kop dari laporan. Kemudian di sini ada nama perusahaan di kop. Kemudian jurnal penutup, laporan yang akan kita susun. Kemudian periode akuntansi dari jurnal penutup. Kemudian di sini ada tanggal, keterangan debit kredit. Kemudian misalnya di kertas kerja ada beban iklan, pendapatan iklan, ada pendapatan sewa. Berarti pendapatan iklan dengan pendapatan sewa kita nolkan. Mungkin ini dari kertas kerja dia berada di kredit. Kemudian untuk menolkan dia kita kasih pindah. Kita pindahkan ke sisi debit supaya pendapatan iklan dan sewa bernilai 0. Ini sudah kita pindahkan, sedangkan kreditnya itu adalah ikhtisar rugi laba. Seperti tadi pernyataan bahwa ada tambahan akun di mana akun tersebut adalah ikhtisar rugi laba. Begitupun dengan ini, nilai yang di sini adalah hasil penjumlahan antara beban iklan dengan beban sewa, kita kasih masuk di sini supaya nilainya imbang. Oke. Kemudian untuk pendapatan juga, kalau di kertas kerja ini dia berada di debit, semua ini berada di debit. Untuk dinolkan, untuk dipindahkan supaya dia bernilai 0 atau bersaldo 0, itu kita pindahkan di sisi kredit pada saat di jurnal penutup ini. Kita pindahkan semua satu persatu. Ini. Kemudian akun di debitnya adalah ikhtisar rugi laba. Jadi nilainya ini diambil dari semua jumlah dari sini. Oke, kemudian yang ketiga yang mau dinolkan itu adalah ikhtisar rugi laba. Kalau misalnya di kertas kerja ikhtisar rugi labanya debit, berarti kita pindahkan ikhtisar rugi laba itu di kredit dengan nama akunnya modal. Dengan nama akunnya modal, kemudian di sisi debitnya adalah ikhtisar rugi laba. Begitupun dengan prive. Kalau kita mau menolkan prive, kalau dulu di kertas kerja ini dia di sisi debit, pada saat di jurnal penutup kita pindahkan dia di sisi kredit, dan untuk debitnya, sisi debitnya itu adalah modal. Karena prive pengambilan itu mengurangi modal. Modal berkurang itu di sisi debit. Sedangkan kalau dia laba, kalau di perusahaan ini di kertas kerja dia laba, berarti menambah modal. Modal itu bertambah pada sisi kredit. Kalaupun misalnya perusahaan, misalnya di sini perusahaan
Misalnya di sini perusahaan di kertas kerja dia dapat rugi, misalnya di sini dia dapat rugi bukan laba, dia dapat rugi bukan laba di kertas kerja, maka itu kalau dia rugi berarti mengurangi modal, berarti modal berkurang itu pada sisi debit, berarti ini pindah ke atas, kemudian ini pindah ke bawah, kebalikannya kalau dia rugi. Tapi kalau dia laba, berarti seperti ini. Ikhtisar rugi laba di sisi debit dan modal bertambah karena dia laba, berarti modalnya bertambah di sisi kredit. Oke, itulah tadi penyampaian materi tentang jurnal penutup. Untuk mengakhiri video kita kali ini, seperti biasa saya akan tampilkan kata-kata bijaknya. Oke, mudah-mudahan kata-kata bijak ini bisa berfungsi untuk kita semua dalam memperbaiki diri kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.